Memang yang paling menantang dalam era pandemik ini dan era digital terutama adalah bagaimana caranya kita ngubah mindset kita nih. Bahwa mencari pekerjaan itu udah beda banget cara berpikirnya. Karena bisa jadi masalah buat orang lain adalah potensi buat kita buat ngambil keuntungan. Halo workers, saya Dwi Indra Purnomo. Hari ini saya lagi di Kampung Karuhun. Kita akan ngomongin tentang bagaimana memulai bisnis dengan baik. Ikuti perjalanan saya. Yuk! Nah, workers, tadi saya udah janji ya, gimana caranya kita memulai bisnis atau memulai pekerjaan di masa pandemi. Memang yang paling menantang dalam era pandemik ini dan era digital terutama adalah bagaimana caranya kita ngubah mindset kita nih. Bahwa mencari pekerjaan itu udah beda banget cara berpikirnya. Nah sekarang kita bisa mulai dengan bisnis ini dengan melihat sudut pandang orang lain nih. Apakah ada nggak problematika di sekeliling kita yang bisa kita ubah untuk diberikan solusinya. Nah, makin banyak main, makin banyak bergaul, makin banyak ketemu sama orang, mengidentifikasi, biasanya kita akan banyak menemukan masalah. Nah, disitulah sebenarnya peluang kita bisa tumbuh. Apa kira-kira yang bisa jadi solusi bagi mereka yang selama ini kita temui di masa pandemi? Nah, disitulah sebenarnya peluang bisnis kita mulai. Karena bisa jadi masalah buat orang lain adalah potensi buat kita buat ngambil keuntungan atau memberikan solusi yang bisa mendatangkan banyak juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan juga pendapatan. Nah, berikutnya adalah gimana caranya? Bisa mulai dari keluarga, bisa mulai dari teman-teman dekat, atau siapapun yang ada di sekeliling kita untuk mulai bergagasan memberikan solusi dan kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai awal dari bisnis kita. Nah, hari ini kita akan bahas yang banyak banget masuk ya, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana memulai pekerjaan dan bisnis. Yuk, kita mulai nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah tadi kita udah mau memulai kan, apa aja yang harus kita mulai biar kita punya bisnis online, karya-karya baru, atau pekerjaan-pekerjaan baru di era pandemik seperti ini. Nah, kebetulan tim udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bakal kita bahas pada sesi ini. Berbisnis online memang mudah, tapi kalau tahu caranya. Cara yang pertama adalah mengubah perspektif nih, mengubah sudut pandang kita. Dari dulu, kalau dulu tuh bikin produk. Nah, sekarang tuh nggak kayak gitu. Tapi sebelum bikin produk, yang harus kita tahu adalah apa sih sebenarnya yang dihadapi sama pelanggan. Mereka butuhnya apa gitu ya. Nah, baru kita tangkap kebutuhannya, kemudian kita baru hadir dengan solusinya. Nah, solusi ini baru kita digitalisasi, baru kita jual secara online. Nah, kalau jualan online tapi nggak paham sama usernya, sama pelanggannya, nah itu malah jadi susah banget. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, pahami dulu, berempati dulu lah istilahnya ya, sama pelanggan kita, baru kita tawarkan produknya. Tapi bukan cuma produknya aja, cara jualannya gimana, nyapanya gimana, kemudian saluran-saluran yang bisa kita sampaikan kan melalui apa saja gitu ya. Kalau online tuh nggak selalu harus di Instagram, Facebook atau Meta gitu, tapi juga dengan salurannya dan ngiketnya.
Bisa dipanggil kakak, bunda, sis, dan lain-lain. Pastikan semua itu tepat sasaran sama pelanggannya. Nah, kalau kita udah ngerti tentang pelanggannya, bisa tuh bisnis online-nya jalan dengan lancar. Nah, banyak banget nih caranya agar kita tahu bahwa perubahan konsumen itu ada kalanya berubah-ubah dan makin cepat ya. Pertama adalah kamu tanya nih kira-kira sama konsumennya. Nah, ini seringkali kita alfa nih dalam bertanya sama konsumen. Bapak, ibu, teman-teman pengennya apa? Ke depan pengennya seperti apa? Itu namanya umpan balik. Jadi kalau kita mau memulai bisnis atau usaha, jangan sampai kita lupa untuk menanyakan umpan balik gitu ya, umpan balik. Pengennya apa, arahnya gimana, selalu gitu ya. Dan jangan selalu bertanya sama orang-orang yang datang untuk beli lagi. Tapi justru yang harus kita gali lebih dalam adalah tanyain orang yang nggak datang lagi untuk beli produk kita. Tanyain dan umpan baliknya apa. Perbaiki dari hal-hal yang tidak mereka sukai dari perjalanan kita menghantarkan produk kita sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba dilihat tren digitalnya. Banyak banget ya, seperti menggunakan Google Trends, data analitik, apa dan lain-lain. Kemudian kita tanya, tren ke depan kira-kira apa? Itu bisa didapatkan melalui data. Kita bisa searching via Google. Dan yang ketiga adalah banyak bertanya sama kawan-kawan kita, bergagasan. Kira-kira ke depan konsumen butuhnya apa dan apa yang harus kita siapkan. Jadi 3 ya, umpan balik yang pertama, kedua, kita searching Google datanya, data tren di masa depan apa, dan yang ketiga, banyak main sama komunitas biar kita lebih paham apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu caranya. Skill tertentu tentu butuh. Nah, kalau kita mau mulai bisnis baru, tentunya kita harus upskilling kan. Upskilling itu artinya nambahin keterampilan-keterampilan kita. Tapi yang paling menantang adalah berempati. Berempati itulah mengubah sudut pandang kita jadi pelanggan. Nah, jangan lupa ya, keterampilan pertama adalah memahami apa sebenarnya definisi kebahagiaan dari pelanggan. Bisa nggak kita nyampaikan solusi berupa barang yang bisa membahagiakan sama pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berempati, bikin produknya yang benar-benar valid, yang disukai sama pelanggan. Tapi nggak cuma disukai ya, tapi juga dibutuhkan dan dibeli sama pelanggan. Jadi kalau kita bikin produk yang bagus, tapi nggak bisa kebeli, tapi nggak tahu mereka belinya di mana, itu juga jadi masalah. Nah, yang ketiga adalah caranya adalah menganalisis data. Nah, mau nggak mau ini memang kita perlu belajar nih. Harus banyak belajar tentang menganalisis data. Kita Google, kita search gimana caranya membaca data dengan baik. Sehingga kita tahu siapa yang akan kita sasar, kemudian menganalisis datanya, dan bagaimana caranya kita bisa membaca data tersebut. Nah, yang keempat, belajarlah dengan istiqomah ya. Istiqomah itu artinya ya terus belajar, karena ada kalanya kita gagal, tapi gagal itu adalah ongkos kita belajar ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan lupa kita perlu waktu yang cukup panjang, tetapi kuncinya adalah di istiqomah kita. Sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan yang tetap loyal, datang terus, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Problem solution fit ini menarik nih. Problem solution fit itu kita bikin barang yang menjawab masalah si pelanggan. Jadi mulailah bisnis itu dengan mengamati pelanggan. Kemudian kita bikin namanya problem statement ya. Problem statement itu sebuah kalimat di mana bener nggak sih ini masalah lo gitu ya. Itu masalah kamu bener nggak sih? Nah, kalau kita bikin produk itu harus menjawab permasalahannya. Kemudian kita validasi atau kita tanya ulang. Bener nggak produk yang saya bikin itu cocok sama pelanggannya? Nah, nanti dia bilang kalau cocok, kita terusin. Biasanya kalau misalnya produk kita cocok sama masalah pelanggan kita, maka akan dia bilang, wah bagus banget nih produknya, beli di mana, harganya di mana, bisa beli sekarang nggak ya? Nah, itu menjadi penting sekali. Biasanya kalau misalnya, produknya bagus, tapi nggak beli, nah kita harus terus mengulang ya. Nanti datang lagi, oh produknya bagus, nanyainnya kemudian dia tambah, beli di mana gitu. Nah, itu bagus juga. Tapi harusnya kita melakukan proses itu mengulang sehingga dia bilang, produknya bagus nih, beli di mana? Gue bisa beli di mana dan berapa? Bisa beli sekarang nggak? Nah, kalau misalnya produk kita diuji sampai dia mengemukakan bisa beli di mana nih? Atau sampai bisa beli lagi nggak? Nah, itu problem solution fit.
Nah, nanti kalau udah diuji seperti itu, diuji marketnya. Berapa besar orang-orang kayak dia, banyak enggak tuh jumlah pasarnya. Nanti kalau jumlah pasarnya, yuk kita mulai produksi. Nah, si Problem Solution Fit ini adalah konsep agar kita nggak terlalu rugi kalau launching sebuah produk. Sehingga kita bisa bertahap memvalidasi dulu konsumennya, apakah produk kita menjawab permasalahannya, kemudian ukur ada nggak pasarnya. Nah, baru launching produknya. Nah, itu tadi kita udah ngebahas tentang gimana caranya memulai bisnis online ya. Nah, jangan lupa mulai dengan berempati aja dulu, amati pelanggannya. Jangan lupa untuk dapetin banyak feedback atau umpan balik sebelum kita launching produknya. Biar kita tahu apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Namanya ingat nggak? Problem Solution Fit. Nah, habis gitu cari marketnya. Mudah-mudahan bisnis online-nya lancar. Buat kamu yang akan memulai bisnis online, semoga istiqomah, itu keywordnya. Dan jangan lupa, nanti habis ini kita juga akan bahas hal buat kamu terutama bagi pekerja kantoran. Gimana caranya biar kita tetap bahagia dan berkaryanya bagus di era pandemik ini ya. Nah, oleh karena itu, jangan lupa untuk pantengin terus Workerspedia, channelnya para pekerja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet loncengnya. Sampai ketemu!